baca Qur'annya dia belum sehusyuk itu, ibadahnya belum setawadu itu, maka Sayyidina Umar ketika berjumpa dengan orang tersebut, begitu papasan sama Sayyidina Umar berhenti, kemudian dijengkut kepalanya sama Sayyidina Umar. Diginiin nih, apa bahasanya? Anggaplah bener ya, dijengkut, ditoyor, oke lah, ditoyor sama Sayyidina Umar. Ya Allah, kayak apa rasanya tuh ya? Diginiin sama Sayyidina Umar. Ya gulam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, laisa hahuna. Nah, takwa letaknya di hatimu, bukan di dahimu. Kamu gak harus nunduk-nunduk kayak gitu untuk menunjukkan kamu bertakwa. Yang penting adalah urusan hati. Makanya nih bicara hijrah, kita tidak hanya bicara hijrahnya badan, teman-teman. Akan tetapi yang kita bicarakan adalah hijrahnya hati. Sebab hati kalau sudah memantapkan langkah, ia tak tergoyahkan. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita hati yang mengerti melangkah menuju Allah dan tidak pernah terpalingkan dari jalannya, insya Allah. Teman-teman sekalian, kenapa hati lebih penting daripada hijrahnya hati ketika hijrah? Hijrah itu apa sih Ustazah? Hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu ya. Kalau kamu selama ini berada dalam jalan maksiat, nah kamu hijrahkan menuju ke jalan taat. Kamu pindahkan keadaan kamu nih dari yang keadaan maksiat, misalnya dosa, kamu pindahkan kepada keadaan taat. Nah itu namanya hijrah. Orang yang asalnya nggak sholat, kemudian dia sholat, namanya dia telah hijrah. Orang yang asalnya durhaka sama orang tua, kemudian menjadi orang yang bakti sama orang tua, namanya dia adalah orang yang hijrah. Gitu, berpindahan dari satu tempat, satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah itu istilahnya hijrah. Saudara sekalian saya muliakan, nah kenapa kita harusnya lebih konsentrasi kepada hijrahnya hati daripada hijrahnya badan? Karena 3 hal sekurangnya. Saya akan sampaikan karena 3 hal. Nanti saya akan sampaikan juga hijrah apa sih yang Ustazah maksudkan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kenapa nih yang perlu dihijrahkan itu konsentrasinya kepada hati, bukan hanya sekedar badan. Teman-teman sekalian, karena 3 hal. Yang pertama karena hati itu adalah raja yang ditaati oleh seluruh anggota badan. Kalau hatinya baik, yang lain bakalan baik. Bu, Dek, Kak, ini yang nyaut 1 orang loh. Berarti dia ibu juga, kakak juga, adek juga. Sebenarnya umurmu berapa? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, hati itu kalau dia baik, semua anggota tubuh yang lain bakalan ikutan baik. Semua yang lain bakalan ikutan baik. Makanya konsentrasi kita sama hati, kita memperbaiki hati sama kita memperbaiki seluruh anggota tubuh. Hatinya dulu nih yang mesti dibenerin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad kullah wa idza fasadat fasadal jasad kullah. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Apabila dia bagus, bagus seluruh anggota tubuhnya. Kalau dia rusak, rusak seluruh anggota tubuhnya.
ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal darah tersebut adalah hati. Hati kita benar, hidup kita benar. Hati kita rusak, hidup kita rusak, walaupun kelihatannya kayak benar. Walaupun kelihatannya kayak benar, hatinya rusak, rusak semuanya teman-teman. Hatinya rusak, rusak.